semuanya, ketemu lagi di Kembara Gembira, ayo dolan, ayo cerita. Nah, kali ini Kak Denta akan mengajak kamu semuanya untuk berkenalan dengan dolanan tradisional. Nah, kalau ngomongin soal dolanan anak, kalian pasti banyak yang mungkin berpikiran, apa sih itu? Nah, itu berkaitan sama yang namanya permainan. Kalau kalian sekarang mungkin mengenalnya dengan games, sesuatu yang kalian lihat yang ada di gadget kalian. Nah, kalau zaman dulu, itu ada macam-macam dan bervariatif. Misalnya nih, Kak Denta kasih tahu ya, ada manu-manuan, terus ada wayang, ada juga kitiran, atau payung-payungan. Nah, kalau kita ngomongin tentang dolanan anak ini, kita akan ketemu sama dua orang legendaris, namanya Mbah Joyo dan Mbah Hatemo dari Desa Pandes. Nah, mereka berdua ini belajar mengenai dolanan anak dari sesepuh-sesepuh mereka, dari orang tua ataupun dari kakek nenek moyang mereka. Dan ternyata kalau kita telusuri lagi dari perbincangan yang kemudian kita lakukan dengan dua sosok legendaris ini, ternyata dolanan anak ini sudah ada di 3 zaman, yaitu zaman Jepang, Belanda, dan juga Indonesia. Nah, bisa dibilang dolanan anak yang ada di Indonesia sekarang ini umurnya hampir kurang lebih seperti umur Indonesia merdeka. Wow, cukup lumayan banyak ya. Nah, kalau tentang dolanan anak ini sendiri, ini juga bervariasi perkembangannya. Ada manu-manuan, kemudian ada payung-payungan, juga ada otok-otok. Nah, ini semuanya mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita ngomongin soal Desa Pandes, ada yang tahu belum? Itu ada di daerah mana? Itu tepatnya ada di daerah Sewon, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan kalau kita runut sejarah lagi, Desa Pandes ini sudah terkenal memproduksi dolanan anak sejak Hamengkubuwono ke-8. Wow, udah lama banget ya. Nah, kalau pengen tahu lebih lengkapnya dan tentunya lebih jelasnya mengenai Mbah Joyo dan Mbah Hatemo, kita akan saksikan dulu nih video ataupun liputan kita bersama Mbah Hatemo dan Mbah Joyo. Yuk kita saksikan. Joyo Sumarto, aslinya Pandes. Kampung dolanan iki kula dereng nonton niki. Nggih, kula ketika cilik iki. Ket kula dereng nonton panonton. Bapak kula iku pun do gawe. Nggih utake mbone bapakne do gawe nggih melu gawe. Pun iso dodol melu dodol. Lah pun napa? Pun komplit sak desa niku nggih melu-melu gawe dodol ngoten. Nek dodol nggih teng Bantul, teng Jodok, teng Megiri. Nek adoh nggih ngepit, nek mboten adoh nggih mlaku. Nek teng Gudiang nggih ngepit, teng Bantul ngepit, teng Kota Gedhe ngepit. Kancane enten sing dodol bareng nggih bareng. Bener nggih jam 12, nggih jam 1. Mboten mesti ya, Mas. Nggih entuk akeh, nggih entuk sithik. Nek akeh nggih ngulake nika entuk, nek mboten ngulake nggih mboten. Paling akeh 50. Nek mek dodol dhewe, nek ngulak-ngulake nggih akeh dite. Menonton pesanan niku nggih nek tek peken nika do didoli meneh nika. Dawa-dawane nggih wong siji nggih 50, 20. Nggih pokoke pepaang ngoten.
kok angsal duit nggih terunggu kula. Sak-sake Mas. Pun tuwa. Gila-gilanya gawe. Nggih, nek enten wong kan gaweke nggih gaweke nek mboten nggih mboten. Karepe dodol ning mboten entuk. Mboten entuk anake, paming lunga. Pokoke paming teng omah. Ora lunga-lunga. Lunga-lungane nggih ming tengene anake. Pun dangu kok kula le mboten dodol. Zaman gempa kula le ra dodol. Pit kula nggih rusak, rubuh. Sing ajeng leres iki sinten mboten nonton nek kula. Nggih menggawe teng omah dadi tukane. Udah lihat sendiri kan bagaimana keseharian Mbah Joyo dan Mbah Hantemo di desa Pandes ini. Gimana? Tertarik nggak kalau kita mau bikin bareng-bareng dolanan anak yang ada di desa Pandes ini? Nah, kalau tertarik dan pengen nyoba bikin, yuk kita bikin sama-sama ya! Nah, kali ini kita akan mencoba membuat salah satu dolanan tradisional yang namanya adalah kincir angin. Nah, udah pernah lihat atau pernah niup-niup? Salah satu yang kemudian kita perlukan adalah ini dia, kertas bekas. Selain kertas bekas, teman-teman juga perlu siapin lem. Lem ini bisa kalian beli langsung di warung, atau kalau teman-teman tidak mendapatkannya, teman-teman bisa menggunakan nasi yang sudah matang, nanti bisa digunakan juga untuk mengelem menggunakan nasi tersebut. Benda berikutnya yang perlu kalian siapkan adalah bambu. Nah, bambu ini panjangnya kurang lebih sekitar 45 cm dan 30 cm. Kalau misalnya kalian bingung, buat apa bambunya? Nanti akan kita gunakan sebagai batang dari kincir angin tersebut dan juga digunakan untuk lengkungnya. Jadi kita membutuhkan 2 bambu yang akan kita belah dan kita buat menjadi 2 bilah yang nantinya akan kita gunakan untuk menjadi kincir angin tersebut. Biar kincir anginmu nanti tambah lebih indah lagi, kalian juga membutuhkan ada pewarna teres atau pewarna kertas yang bisa kalian dapatkan juga di warung. Nanti tinggal beli aja dan minta bantuan sama orang tua ataupun kakak untuk bisa mewarnainya. Oke? Nah, setelah itu teman-teman juga membutuhkan ini dia. Kelihatan nggak ya kira-kira? Kawat kecil yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk mengkaitkan satu bambu dengan bambu yang lainnya agar bisa kencang nantinya. Oke? Terus kemudian teman-teman juga memerlukan tang untuk membuat kawat tersebut bisa kita bikin menjadi lebih kuat. Terakhir, teman-teman juga perlu gunting. Nah, penggunaan gunting harus lebih hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai kemudian nanti teman-teman
langsung gunting sana, gunting sini, tanpa pengawasan dari orang tua. Untuk membuatnya nanti, sekali lagi, kita ingin mengajak teman-teman untuk bisa mengajak orang tua ataupun kakak untuk bisa mendampingi teman-teman, agar nantinya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa juga, yang penting harus berhati-hati. Jangan buru-buru mau selesai. Yang penting semuanya aman dan teman-teman dapat mendapatkan dolanan anaknya ini sesuai dengan apa yang kemudian sudah kita praktekkan. Nah, pertama kita akan menggunakan bambu ini dan kita akan membelahnya agar mendapatkan bilah bambu yang lebih kecil lagi. Hati-hati ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa, tetap minta bantuan orang tua untuk bisa mendampingi teman-teman semuanya. Oke. Oke. Nah, bilah bambu ini kemudian kita akan bersihkan. Jadi bentuknya akan seperti ini. Nah, ini adalah bilah bambu yang sudah kita bersihkan dengan menggunakan boleh pisau, boleh cutter, ataupun benda-benda tajam yang ada di sekitar kalian. Tapi sekali lagi, harus hati-hati. Jangan teman-teman sendiri yang mau melakukan, tapi bisa minta bantuan kakak ataupun orang tua agar semuanya bisa tetap aman. Oke? Nah, bilah bambunya sendiri kita membutuhkan sekitar 30 cm saja. Kemudian, kita akan berpindah ke bilah bambu yang lebih tipis lagi. Fungsinya apa sih ini? Ini nanti akan menjadi tempat di mana kinciran atau kitirannya nanti akan nempel. Jadi kalau yang part ini juga harus setipis mungkin dan usahakan bisa melengkung dengan baik. Itu tadi untuk rangka dari kincir angin ini. Yang berikutnya kita butuhin adalah kincir anginnya. Gimana cara membuatnya? Tadi kita siapin dulu kertas bekas yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita akan melipatnya menjadi 4 bagian agar kita bisa mendapatkan bulatan yang lebih mudah lagi. Oke? Seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan mengguntingnya. Hati-hati ya. Tapi kalau teman-teman berani sih nggak apa-apa. Harus menggunakan gunting supaya kita bisa mendapatkan lingkaran yang presisi. Oke. Ini dia. Oke. Nah, bulatan ini teman-teman membutuhkan sekitar 4 atau 5. Boleh berapa lah, terserah teman-teman. Yang pasti nanti kalau teman-teman ingin kincirnya lebih banyak, bikin lebih banyak lagi. Oke. Selain bulatan besar, teman-teman juga membutuhkan bulatan kecil. Fungsinya untuk apa? Nanti kita lihat ya. Bulatan kecil kita juga bisa ambil dari sini. Sekali lagi, kita tekuk menjadi 4 bagian. Nah, kita juga membutuhkan bulatan kecil sekali lagi untuk kita nanti gunakan ketika kincir angin kita akan selesai. Tapi di bagian mana? Nanti kita lihat. Nah, bulatan kecil seperti ini. Selanjutnya yang diperlukan teman-teman adalah air dan juga pewarna. Kita akan mewarnai bulatan tadi sehingga kita nanti bisa membuat bulatan ini jadi lebih indah. Tidak perlu banyak-banyak, secukupnya saja. Yang pasti, bulatan ini cukup bisa masuk ke dalam. Oh iya, satu lagi, kelupaan. Bulatan ini, agar bisa menjadi kipas, kita juga harus memotongnya agar mendapatkan jari-jari dari kipas ataupun kincir angin ini. Berapa banyak? Terserah teman-teman. Kalau misalnya mau 6, 8, silakan saja. Tapi biasanya kita membuatnya menjadi 8 agar lebih mudah. Jadi di part tengah, kita akan potong
jangan sampai ujung. Kemudian di tengahnya. Dan kita lakukan terus sampai semuanya mendapatkan jari-jari. Fungsinya apa? Agar nanti kita bisa membuat kincir angin ini bisa kita tekuk dan kemudian bisa kita putar dengan baik. Seperti ini. Jadi, jari-jarinya disesuaikan saja, dipotong, dan kemudian nanti bisa dicelupkan ke pewarna. Nah, tadi kertas-kertas yang sudah kita warnain, jangan lupa untuk dijemur dulu agar kemudian bisa kering. Bentuknya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kalau teman-teman misalnya nanti ingin mendapatkan warna-warna yang lain, bisa menggunakan warna-warna yang lain untuk membuat kincir anginnya ini bisa lebih berwarna-warni lagi. Part ini juga tidak lupa untuk kemudian menempelkan bagian-bagian kecil ini di dalam ataupun di tengah dari kincir yang sudah kita buat ini. Fungsinya apa? Nanti dulu. Karena part pewarnaan ini, jangan lupa juga di bagian ini dia. Bambu yang sudah kita buat tadi, jangan lupa untuk diwarna juga. Agar kesannya jadi lebih bagus lagi. Baik bagian batang yang keras maupun batang yang bisa dilengkungkan. Oke? Nah, setelah sampai di sini, kita akan menuju ke kincir angin yang akan kita buat. Sudah siap? Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal menyiapkan lem dan juga bulatan kecilnya. Nah, caranya teman-teman tinggal menekuk bagian-bagian ujung dari kincir angin ini ke dalam, seperti ini ya. Oke. Kemudian, jika sudah semuanya, dan kita tempel di tengahnya, nanti hasilnya akan seperti ini. Gimana? Cantik bukan? Kalau misalnya teman-teman ingin membuatnya lagi, silahkan bisa menggunakan warna-warna yang lainnya, dan jangan lupa untuk dilem agar tidak lepas. Oke? Nah, bagian penting juga dari kincir angin ini adalah bagian rangkanya. Kenapa bagian pentingnya? Karena kalau tidak ada rangkanya, nah kincir angin ini sendiri tidak akan bisa berputar. Untuk itu, bagian lengkung ini kita satukan bersama-sama. Jangan lupa di bagian tengah kita berikan kawat. Agar lebih kuat lagi, teman-teman juga bisa menggunakan tang atau alat untuk bisa memutar kawat ini bisa menjadi lebih kencang lagi. Jika sudah, bentuknya kan seperti ini. Ya. Nah, seperti ini nanti teman-teman juga membutuhkan kawat-kawat ini untuk kita pasang di sebelah kanan dan kirinya untuk memasang kincir anginnya. Cukup seperti ini saja. Dan kita pasang sejumlah dari kincir yang sudah dibuat oleh teman-teman. Mau dibikin 4, 5, ataupun 6, terserah teman-teman semuanya. Kakak juga sudah membuatnya. Seperti ini. Nah, part ini kita nanti tinggal memasukkan bagian kincir angin ini ke dalam kawat-kawat ini. Oke, sudah siap? Yuk. Jangan lupa ya teman-teman, bagian dalam kita berikan bulatan seperti ini terlebih dahulu, agar nantinya kincir angin kita ini tidak masuk ke dalam dan berpotensi untuk tidak berputar. Tapi kalau sudah kita berikan penghalang seperti ini, agar nantinya bisa berputar terus. Nah, kalau sudah jadi, bentuknya akan seperti ini. Jadi cara mainnya, ini dia. Gimana? Penasaran dan pengen buat? Segera buat dan ajak teman-teman ataupun kakak dan juga orang tua untuk bisa membuatnya. Siapa tahu nanti kalian bisa bikin banyak, bisa kalian berikan kepada teman-teman kalian yang belum pernah tahu apa yang namanya kitiran atau kincir zaman dahulu kala. Kali ini kita akan membuat mainan atau dolanan otok-otok. Nah, bentuknya akan seperti apa? Seperti ini. Jadi nanti cara mainnya tinggal diputar saja. Akan menghasilkan bunyi otok-otok. Pengen tahu cara bikinnya seperti apa? Kita masuk ke bagian alat-alat apa saja yang perlu kita siapkan untuk membuat otok-otok ini.
Yang pertama adalah bilah bambu yang sudah kita bersihkan. Bentuknya akan seperti ini. Ini untuk menjadi gagang nantinya. Kemudian akan ada bilah bambu tipis. Ya, hampir mirip dengan ketika kita ingin membuat kincir angin atau kitiran. Tapi ini penampangnya lebih besar ataupun lebih lebar. Dan ketebalannya sekitar kurang lebih 4 hingga 5 mm. Lalu kemudian yang perlu kita persiapkan juga adalah bambu kecil. Bambu kecil ini fungsinya nanti akan menjadi penabuhnya atau akan menjadi bagian yang ini. Oke. Setelah itu kita juga perlu mempersiapkan bambu bulat yang kemudian kita potong. Ini akan menjadi tempat penghasil suara nantinya. Kemudian setelah kita siapkan itu, nah ini ada namanya cumpring. Cumpring ini adalah bagian dari bambu yang biasanya kalau teman-teman ini ada bagian bulu-bulu kecilnya yang biasanya kalau teman-teman main di bagian atau di area bambu-bambu, dan ini biasanya kalau kena lumayan gatal gitu ya. Terus yang perlu disiapkan lagi oleh teman-teman ini adalah seng bekas. Misalnya teman-teman habis bisa mendapatkan seng bekas ini di tempat tetangga mungkin ataupun ayah. Setelah itu yang perlu kita siapkan adalah rafia yang nanti akan menjadi semacam tali yang kita gunakan sebagai alat untuk memutar. Lalu kemudian kita juga membutuhkan lem sekali lagi, dan tidak lupa kita juga membutuhkan paku kecil. Seperti biasa kita membutuhkan obeng untuk melubangi dan juga gunting. Kemudian kita sudah siap untuk membuat otak-otak ini. Yang pertama yang perlu kalian lakukan atau kalian siapkan ya bambu tadi yang kemudian saya bilang. Kemudian di part ini teman-teman bisa menggunakan obeng, kemudian bisa mengerat sedikit bagian kanan dan kirinya untuk kemudian kita semacam patahkan. Tapi jangan sampai patah ya teman-teman. Dan akan membentuk seperti huruf U. Ini dia. Nah, ini nanti kemudian kita lubangi. Hasilnya akan seperti apa? Hasilnya akan seperti ini. Nah, pelubangan ini bisa kalian gunakan obeng, atau kalau zaman dulu bisa menggunakan besi yang dipanaskan, kemudian dilubangi. Setelah itu, kita juga perlu persiapkan adalah sengnya. Seng ini bisa kalian potong-potong dengan menggunakan gunting. Kurang lebih lebarnya sekitar 6 mm. Nah, part ini sudah selesai. Kita kemudian akan mulai merakitnya. Tapi jangan lupa, nah bagian ini juga bagian penting. Kita harus menempelkan cumpring atau karton tadi dengan menggunakan lem. Tunggu sampai mengering dulu ya. Nah, sambil kita mengerjakan yang lain, part ini teman-teman tinggal memasukkannya ke sini. Kemudian menggunakan besi tadi, kita pasang membentuk sebuah kincir. Selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah menyiapkan rafia. Kemudian kita ikatkan di sini. Sebelum kita mengikatnya, kita membutuhkan ini dia bambunya. Kita putar sekali saja. Kalau sudah, kita akan tali. Pastikan kincir tadi juga berfungsi dengan baik. Part terakhir dari sini adalah kita memasang ini dia. Yang akan kita bunyikan sebagai alat untuk kemudian bisa berbunyi otok-otok. Oke. Kita tunggu kering. Bentuknya akan seperti ini. Tinggal dimainkan. Gimana? Gampang kan cara bikinnya? Sekarang kita akan mencoba membuat manuk-manukan. Ini juga salah satu dolanan anak ataupun dolanan tradisional yang kemudian akan mencoba kita buatnya. Oke? Bahan-bahan yang kemudian perlu kita siapkan, yang pertama adalah malam. Nanti digunakan untuk membuat burungnya. Kemudian ada plat seng atau plat besi ini, atau plat seng seperti itu. Fungsinya nanti untuk mengunci bambu yang sudah kita siapkan. Lalu kemudian kita juga perlu bambu-bambu kecil seperti ini. Jumlahnya sekitar 11.
digunakan untuk nanti fungsinya sebagai sangkar atau di bagian tepi-tepinya, begitu ya. Bambu ini juga nanti bisa teman-teman berikan warna atau beri pewarna terlebih dahulu agar nanti juga bisa terlihat lebih bagus lagi. Terus kemudian teman-teman juga butuh tali, nanti digunakan untuk sebagai pengait di bagian atas. Terus kemudian bambu kecil lagi digunakan untuk sebagai pegangan. Nah, persiapan juga teman-teman, ini bambu tipis lagi, sekali lagi hampir sama ketika teman-teman ingin membuat otok-otok, begitu ya. Namun ini bisa lebih tipis lagi, fungsinya nanti akan membentuk sebuah lingkaran seperti ini, yang nantinya juga akan kita kunci, oke? Butuhnya 2, sebagai bagian atas dan juga bagian bawah. Terus teman-teman juga butuh lem, sekali lagi. Dan ini juga bagian yang tidak kalah penting, yaitu ada kardus bekas ya. Kita bisa manfaatkan kardus bekas yang ada di sekitar kita yang kita bisa gunakan nanti untuk alas dari permainan kita ini. Oke, sudah siap? Kita akan mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama ini kita bisa membentuk terlebih dahulu dari was ataupun dari malam ini. Kita ambil sedikit saja. Kita bentuk seperti terserah kreativitas teman-teman aja. Kalau misalnya teman-teman suka dengan bentuk dinosaurus mungkin boleh, silahkan. Atau misalnya secara umum ya bentuknya akan menjadi seperti burung-burungan gitu. Kurang lebih seperti ini bentuk burung yang bisa teman-teman buat nanti ya. Kita sisihkan dulu. Lalu kemudian kita perlu siapkan juga, ini dia pelat besi, siapkan juga guntingnya. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai tempat untuk si burung ini bisa bertengger. Oke. Kita tusuk di bagian bawahnya, seperti ini. Oke. Lalu nanti kita tekuk, tapi nanti dulu. Oke. Kita sisihkan burung dan juga partnya ini. Lalu kemudian kita akan berpindah ke bambu-bambunya. Nah, bambu lingkaran ini kita akan bentuk sesuai dengan lingkaran yang kemudian ingin kita buat. Kemudian bisa kita kunci menggunakan pelat besi yang tadi kita sudah potong, begitu. Bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Nah, part ini teman-teman juga membutuhkan kertas yang bisa digunakan oleh teman-teman. Fungsinya untuk melapisi bagian bambu ini yang kemudian akan kita gunakan mengunci bambu-bambu yang ada di atasnya. Apakah perlu dilem? Silahkan. Kalau misalnya mau perlu dilem agar lebih kencang, boleh bagian ujungnya saja agar lebih kencang, begitu. Jika sudah, kita akan beralih ke bambu-bambu ini. Silakan bambu-bambu ini nanti kalian celupkan juga ke pewarna agar warnanya lebih indah, atau misalnya teman-teman memilih untuk warnanya lebih natural, seperti ini saja juga kami persilahkan. Nah, nanti setelah diwarna akan bentuknya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, caranya gimana untuk kemudian membuat bambu-bambu ini bisa menjadi sangkarnya? Teman-teman tinggal memasukkan di bagian sini ke bawah, terus menuju ke bagian dari part yang ada di sini. Sudah kita masukkan semuanya, teman-teman. Nah, kemudian kita tekuk bagian sini, bagian ujung-ujung yang paling atas. Kemudian kita sedikit, bukan dipatahkan ya, tapi ya sedikit ditekuk semuanya. Jadi semuanya kita tekuk pelan-pelan. Dan akhirnya kita sudah siapkan bertemunya di tengah seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa mengambil kertas, atau kemudian kita akan ikat. Oke, bentuknya akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, jika sudah, kita persiapkan juga karton yang tadi sudah kita siapkan, atau kertas tebal, yang mungkin teman-teman juga bisa menggunakan kertas bekas kardus, gitu. Kemudian kita perlu membuat lingkaran.
Nah, part lingkaran ini bisa kita gunakan. Kita bisa membuat polanya di sini, agar nanti kita bisa membuat lingkarannya pas sesuai dengan presisinya. Nah, jika sudah, sisihkan. Kita kembali lagi ke burung kita tadi. Jangan lupa di bagian ini kita perlu memberikan lubang sedikit. Yang bisa kita gunakan untuk mengunci burung kita tadi. Jadi seperti ini kurang lebih. Ya. Baru kemudian kita masukkan ke dalam dengan pelan-pelan. Kita rapihkan dan jadi. Ini dia burung-burungan atau manuk-manukan yang bisa juga kalian bikin atau kreasikan dengan keluarga ataupun kakak atau teman-teman. Silahkan bisa dibuat. Itu dia dolanan anak yang sudah Kak Denta peragakan dan kemudian bisa dipraktekkan di rumah untuk kira-kira dibuat bersama kedua orang tua ataupun bersama teman-teman. Jangan lupa, kalau misalnya kita sudah mengenal, kita coba lestarikan karena ini adalah dolanan atau permainan otentik yang ada di Indonesia dan kita sebagai generasi muda wajib untuk melestarikannya. Baiklah kalau begitu, sekian perjalanan Kak Denta menemani kamu semuanya dalam jelajah dolanan anak kali ini dan tentunya kami berharap mudah-mudahan kamu bisa terhibur sekaligus terinspirasi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan yang tidak kalah menyenangkan. Salam budaya, museum di hatiku.